Gimana? Halo? Citra sudah yang ketiga, yang penugasan ketiga. Belum. Belum, Rahma. Satria sudah? Satria? Ada kesulitan loh yang ketiga itu. Yang susah enggak? Halo, Yusuf, Amanda, Satria, Kanya, Rahma, Citra, ada kesulitan enggak yang ketiga itu? Belum tahu, Pak. Belum lihat toh? Oh, Belum. ladalah. Nggak, Ya, belum pakai ini aja pakai wifi ya. ya maksudnya kalau terus nanti dilihat kalau kesulitannya di mana itu. Oke, Pak. Yang lain mungkin ada yang sulit atau kalau enggak ini mungkin saya jelaskan sebentar kaitannya dengan penugasan yang ketiga. Itu kan ada ini. Saya share ya. Bentar ini tak aktifkan dulu. Nah ini kalau kalian lihat itu untuk penugasan yang itu yang pertama ya, gambar yang pertama itu dua segitiga menumpuk. Artinya dua segitiga menumpuk itu seperti apa? Ini coba perhatikan gambarnya. Ini saya buat gambar seperti ini. Katakan ini ada segitiga. Nah ini segitiga yang kedua. Ini ada dua segitiga, ada dua gambar segitiga ini, ya. Nah, kalau ada gambar segitiga ini cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakannya berarti ini harus kita pisah ya, kita pecah seperti yang dulu itu. Katakan ini A, terus ini B, C, terus ini D, ini E, ya, terus nah dari sini kalau ini kita cermati maka kalian ketika pengen mengerjakan itu harus dipecah. Pecahnya jadi gini. Maaf salah. Ini segitiga yang pertama, terus ini segitiga yang kedua. Jadi
Ini tadi adalah titik A. Nah, sekarang gini, menurut kalian AB itu berarti nanti mirip dengan mana? Ayo, siapa yang bisa jawab? AB mirip dengan mana? Berarti nggak, kalau dibuat pasangan kan jadi kan nanti gini, AB berpasangan dengan DE gitu ya. DE Pak. Oke. Iya, Pak. Terus sama dengan DC dengan EC, gitu kan? Sama EC, Pak. AC dengan DC. Nah, tujuan kalian itu bisa mendapatkan ini. Kalau nanti ada contoh, katakan seperti ini saya grup dulu aja. Nah, ini kok ada contoh gini misalnya. Nah, di sini misalnya panjang AD itu 2 cm, kemudian DC itu katakan 6 cm, dan EC sama dengan 4 cm. Berapakah panjang BE? Nah, berarti kalau ada soal seperti ini cara menjawabnya bagaimana menurut kalian? Ayo, gimana kira-kira? Ya tentunya kedua segitiga itu harus kita pecah dulu biar tahu biar tahu letak sebangunnya, kemudian perbandingan sisi-sisinya. Nah, otomatis kalau gambar seperti ini panjang AC-nya berapa kalau gitu? Ayo, panjang AC berapa? Ada yang tahu? 8, Pak. Dari mana 8? Panjang AD kan 2 cm. Oke, terus? Terus DC 6 cm. Oke, 6 tambah oke sip, betul, berarti 8 ya. Terus kemudian di sini yang panjang BC-nya sudah tahu belum? Ada yang tahu? Atau kalau enggak gini, dari gambar itu yang bisa kita tuliskan lagi yang mana? Yang panjangnya. Panjang DC, berarti DC-nya berapa? Nah. Terus panjang mana lagi? EC, Pak. EC, berapa EC? 4 cm. Oke, 4. Nah, dari sini berarti belum bisa kita temukan kan? Nah, kalau belum bisa kita temukan biar aja kita pakai perbandingan itu. Nah, dari perbandingan ini berarti yang nanti tidak dipakai yang mana ini? Kan ada 3, AB per DE, BC per EC, AC per DC, berarti yang tidak kita pakai yang perbandingan yang mana? Ada yang tahu?
Ya AB per DE ini yang tidak kita pakai. Kenapa? Panjang AB-nya tidak ada. AB kan pasangannya dengan DE, AB ora ono ukurane, DE ya ora ono ukurane, berarti ini tidak bisa kita gunakan, kan gini. Nah, ini perbandingannya. Nah, dari sini kemudian kita isikan ukurannya BC. BC kuwi ora ono, biar aja tetap BC. Per EC. EC-nya berapa? 4. Terus sama dengan AC 8 per DC, ya kan DC berarti 6. Nah ini bisa kita sederhanakan. BC per 4 sama dengan, kalau sederhanakan berarti sama-sama bagi 2, 4 per 3 gitu ya. Nah, terus perkalian silang. Kalau kalikan silang berarti kan 3 kali BC sama dengan 4 kali 4. Berarti kalau gitu nanti BC-nya berarti 4 kali 4 16 dibagi 3 sama dengan 5,3. Nah, jadi panjang BC, jadi panjang BC adalah 5,3 cm. Ada pertanyaan sampai di sini? Coba. Ada yang masih bingung? Sampaikan. Gimana? Ayo sampaikan. Jadi dari yang pertama itu 2 segitiga menumpuk, ini ada segitiga ABC dan DEC itu menumpuk menjadi satu, maka kalau dipecahkan jadi segitiga ini sama segitiga ini, ABC sama DEC itu. Perbandingan sisinya jadi ini, karena AB dengan DE seletak, berarti kan AB per DE sama dengan BC, ini BC ini dengan EC itu juga seletak, berarti BC per AC per DC juga seletak. Nah, perbandingan seletak itulah yang kemudian kita buat perbandingannya. Perbandingan inilah yang nanti digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Maka kalau kalian mendapatkan model soal yang seperti ini, ada 2 segitiga menumpuk, maka cara mengerjakannya adalah 2 segitiga itu dipecah. Ya, dipecah menjadi 2. Nah, ketika sudah dipecah itulah nantinya akan bisa ditemukan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Coba ada yang mau ditanyakan mungkin, silakan. Coba gimana? Ada yang ditanyakan dulu? Bisa? Halo? Bisa enggak? Bisa? Ayo responnya gimana? Bisa? Lanjut? Lanjut atau di dulu? Ini kok tidak ada respon gimana ini? Lanjut ya. Ini dengar tidak suara Pak Agus? Halo, dengar tidak? Ya ini jangan-jangan yang dipantek orang di rumah iki. Abi, Amara, Ani, Bulan,
Citra, Dengar, Pak. Gilang, Kanya, Yavin, Ya Pak. Rahma, Restanti, Satria, Taufan. Iya Pak. Ini berarti hanya 3 toh. Yang lainnya kemana ini? Tidak ada suaranya. Iya, Pak. Ya Pak. Berarti meng di Ya, urep ketok Ya ditinggal ngono gekek. Nah, gimana? Lanjut? Apa ada yang tanya dulu? lanjut, lanjut. Lanjut. Oke. Kalau lanjut, ini adalah yang pertama ya. Ini model yang pertama. Nah, model selanjutnya ya, model selanjutnya itu yang ini panjang sisi pada segitiga siku. Nah, ini gambarnya yang seperti ini. Mungkin kalau melihat videonya itu ada, tapi ini saya coba jelaskan dulu. Ini hanya Pak Agus mencoba menggunakan skema nanti. Ini ya, misalnya ini ada segitiga siku-siku ini. Terus ini siku-sikunya kan di sini. Nah, ini siku-siku. Terus kemudian dari sini ada garis ini. Ini juga siku-siku, ini garis ini. Nah, ini siku-siku juga. Ini tak kasih siku-sikunya juga. Nah, kalau kalian nanti mendapatkan model soal seperti ini ada tiga cara, ada 3 rumus yang bisa dipakai. Misalnya panjang ini adalah A, gitu ya. A, katakan terus kemudian ini B, terus ini P, terus ini aja lah, pakai ini aja. Ini A, terus ini B, ini C, ini D. Nah, misalnya kita pengen mendapatkan atau mencari panjang AB. Coba cermati ini. AB ini kita buat tanahnya ya. AB ya, ini AB. Misalnya kita berangkatnya harus selalu mulai dari sudut siku-siku. Jadi di A ini. Kita mulainya harus dari sini. Ketika dari A jalan ke B, setelah sampai B, maka tujuannya harus kemana? Menurut kalian bisa kemana? C. Ke C. Itu hanya ini. Ada yang lain? D, Pak. Ke D. Berarti bisa ke D ya. Nah, bisa ke sini. Nah, inilah nanti yang bisa kita pergunakan untuk menyusun rumusnya. Nah, ini.
Nah, berarti rumus yang kita buat itu jadi gini. Rumusnya adalah karena AB, berarti A ke B kan tadi. Nah, ini harus kita tulis AB kuadrat. Karena ini jalan pertama. Berarti pasangannya harus kuadrat. AB kuadrat sama dengan, nah tadi jalannya kan bisa ke BD, bisa juga ke BC kan. Nah, ini rumusnya. Jadi rumus yang kita gunakan ini. Cara kita menyusun rumusnya ini. Jadi rumusnya kalau kita pengen mencari panjang AB ya seperti ini. Nah, kalau misalnya ini ada juga ya, ada juga gambar yang kedua. Tapi yang akan kita cari, AB kan sudah tadi. Kita pengen mencari panjang AC dari A ke C. Nah, sampai C itu berarti harus kemana? Menurut kalian? Ayo, kemana? HP, Pak. Hah? Setelah sampai C, terus dilanjutkan kemana jalannya? Ini misalnya kalian jalan gitu loh, dari A D, jalan Pak. D. Tik, setelah sampai C jalan ke D. D. Oke. Sampai ke D ya, berarti gini. Dari C ke D. Sudah cukup? Cukupkah? Hanya itu? Bisa enggak? B, Pak. Iya, ke B, betul. Berarti dari sini, dari C ke B. Nah, berarti cara nulis rumusnya gimana kalau gitu? Berdasarkan AC kuadrat sama dengan T kali rumusnya, AC kuadrat sama dengan AC kuadrat, terus sama dengan, ayo, CD kali CB. CD kali AB. CD kali CB. AB. AB apa CB? Ya ikuti jalur panahnya ini. CB, Pak. Oke, CB. Nah ini rumus yang kedua. Berarti tadi ya, dari A itu bisa ke, misalnya startnya dari A, berarti kan bisa lewat jalan ke B, gitu kan? Dari A bisa ke C, begitu kan? Nah, adakah jalan lain dari A itu yang dilewati? Dari gambar ini ada enggak ini dari sini gambar ini? Misalnya kalian tadi berangkat dari A ini, tadi kan bisa melalui jalan AB gitu kan, bisa juga melalui jalan AC. Nah, masih adakah jalan lain dari A ini untuk berjalan selain AB dan AC? AD. Mana? Lewat A D. Berarti kan A D, begitu kan? Nah, ini berarti jalannya ini dari sini ke D. Nah, ketika sudah sampai D, berarti dia itu harus setelah sampai D, maka misalnya kalian jalan sampai D, maka langkah selanjutnya kalian akan menuju kemana? Ayo kemana? Ini kalian sudah jalan sampai B, ya, sudah sampai B. Sampai D. Nah,
Dari A sudah jalan sampai D. Terus tujuan kalian kemana lagi? C. Ke B. C bisa, B bisa. C bisa, ke D bisa gitu ya. Ini ke C berarti bisa. Ini kita buat bisa ke D. Oke, ke B. Nah ini berarti kalau gitu rumusnya bagaimana? Ayo. AD kuadrat sama dengan Rumusnya gimana? AD kuadrat sama dengan Sama dengan DC kali DB. DC kali DB. Oke. Sip, betul. Nah, sekarang saya beri contoh gini ya. Tak kasih contoh. Contoh. Ada gambar di samping. Ada gambar di samping. Panjang DB sama dengan 9 cm dan DC sama dengan 4 cm. Berapakah panjang A di CCC? Nah, kira-kira berapa? Ini berarti yang kita cari panjang AD. Maka rumus yang dipakai yang mana kalau gitu? Berarti kan seolah-olah kalian lewat dari A ke D gitu kan? Jalan dari A menuju D. Terus setelah sampai D berarti kalian alternatif melangkah selanjutnya kemana? Itu yang kamu gunakan untuk menuliskan rumusnya. Karena ini yang dicari adalah panjang AD ini, panjang AD. Berarti rumusnya gimana? Ada yang tahu? AD kuadrat kali sama DC dengan kali DB. DC kali DB. AD kuadrat. Terus? AD kuadrat gimana? DC kali DB. Dia pakai C kok DC kali DB. AD kuadrat itu dia pakai C. Dikalikan, Pak. Sama dengan C kok dikalikan D. Sama dengan dulu rumusnya kan gitu. AD kuadrat sama dengan, nah baru apa tadi? DC kali DB. DC kali DB. Oke, terus berarti AD kuadrat sama dengan, ganti angka nih, DC ini ono ora mau? 9 kali 4. 4 kali 9. Oke, kali 9. 9. Oke, terus berarti dengan 38. ngawur 36. 4 kali 9. kan diakarke ngono toh? Tapi ini Ya. aku tidak kalikan dulu biar dalam bentuk perkalian. Nah, karena apa? Karena nanti mengakarkan lebih enak. Berarti AD-nya sama dengan akar apa piro, Cak? Akar 36, Pak. Wah, ngene lundul. Gini. Nah, kita ngene. Ngene iki lho. Ada trik seperti ini cara nyari akar itu. Nah, gini. Nanti sama ndak hasilnya ya? AD sama dengan akar apa piro? 2, Pak. 2. Terus
Akar 9. 3. 3. Sama dengan piro? 6. 6. 6. Nah, tadi kalian kan kamu kalikan 4 kali 9 gitu tadi? Iya. Nah, 4 kali 9 berapa tadi? 36. 36, Pak. Berapa? 36. Ya akar 36 piro kok? 6. Sama toh dengan ini? Nah, berarti kalian punya pengalaman untuk mencari akar itu bisa menggunakan cara seperti ini. Jadi yang bentuk perkalian itu bisa dicari, asal itu kali semua loh ya, kali semua bisa dicari akarnya masing-masing. Tetapi kalau misalnya 4 tambah 9 di akar lah itu enggak boleh, akar 4 ditambah akar 9 enggak boleh. Bisa dipecah seperti ini kalau akarnya kali. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan, ada pertanyaan? Nah, sekarang yang ketiga ya, yang ketiga itu adalah bangun berbentuk trapesium. Nah, ini mungkin kalau kalian melihat di video pembelajarannya itu ada itu. Kita coba seperti ini ya, trapesiumnya ya. Nah, ini. Gini. Terus kemudian di tengahnya ini, ini biar tidak seperti trapesium sama kaki. Nah, ini misalnya. Ini tidak trapesium sama kaki. Sebenarnya kalau di video itu ada cara, tapi ini Pak Agus mencoba untuk menggunakan cara sederhana untuk mendapatkan rumusnya. Ini yang akan Pak Agus kenalkan kepada kalian. Nah kan ini. Nah ketika mendapatkan rumus seperti ini, maka sebentar ini tak kasih nama titiknya aja dulu. Ini A, terus kemudian ini adalah B, C, D, P, Q. Nah, bagaimana cara kita menuliskan rumus seperti ini? Nah ini coba anak-anak perhatikan, kita akan mencoba mencari panjang PH. Berarti PH ini yang akan kita cari panjangnya. Berarti yang harus kita lakukan adalah AP ini kita kalikan dengan DC ya. Coba anak-anak ditampilkan videonya dulu, Bu Am mau menyapa kalian. Coba ditampilkan dulu videonya, Bu Am mau menyapa kalian. Udah Bu, ini tak berhenti aja dulu. Selamat pagi anak-anakku. Pagi, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya. Mas siapa ini? Taufan. Terus Mas Ilham, Mas Syafin,
Siapa lagi nih yang belum memunculkan? Citra, mana Citra? Bulan Atlantik. Ayo, mana? Ini Mbak Kanya aktif kayaknya ini. Jasmine ya. Sering keluar, sering mengikuti. Baik anak-anakku, selamat pagi. Pagi hari ini Bu Am mengikuti kalian di Zoom di grupnya Pak Agus. Oh, izinkan. Ya, semangat anak-anak karena kita apalagi kelas 9 ini nanti tetap ada ujian. Tetap ada ujian sekolah yang harus kalian ikuti. Oleh karena itu, di masa pandemi ini kita tetap semangat untuk selalu mengikuti pembelajaran jarak jauh. Begitu ya anak-anak. Terus tolong anak-anak, teman-temanmu yang satu kelas yang tidak pernah mengikuti pembelajaran jarak jauh seperti ini, tolong diingatkan. Ya, karena satu-satunya kegiatan pembelajaran saat ini ya PJJ ini. Bu Am berharap, Bu Am berdoa semoga kalian semua sehat, semuanya sukses walaupun kondisi yang seperti ini, tetap kalian semangat. Begitu ya anak-anak. Terima kasih Pak Agus. Silakan dilanjutkan, anak-anakku sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus. Anak-anak, ini saya lanjutkan untuk yang tinggal sekali ini aja kok ya. Tinggal sekali ini nanti selesai. Berarti ini AP nanti berpasangan dengan DC, terus kemudian yang ini yang DP ini nanti akan berpasangan dengan ini. Pak, gambarnya belum ada, Pak. Oh iya, sebentar. Lupa share. Sudah? Sudah. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, gini nanti yang DP ini nanti akan dikalikan dengan AB. Terus selanjutnya berarti yang ini, yang AP itu nanti juga berpasangan dengan ini, dengan DP. Hanya saja ketika itu berpasangan bukan dikalikan tetapi ditambahkan. Jadi coba ingat arah panah ini, AP dengan DC, terus DP dengan AB, AP dengan DP. Nah, maka rumusnya ya. Rumusnya nanti seperti ini anak-anak. Rumusnya berarti gini. Tadi yang apa ya tadi ya? Nah, ini sebenarnya rumus ini digunakan untuk mencari panjang PH. Berarti panjang PH itu diperoleh dengan cara AP tadi kan berpasangan dengan DC, berarti AP kali DC. Terus ini ditambah DP, tadi pasangan dengan mana? AB ya tadi ya. AB, nah AP dengan DP itu juga berpasangan, berarti AP karena ini AP dan DP ini pasangannya tetapi bukan dikali tetapi ditambah DP. Ini adalah rumusnya, rumus cara sederhana kita mencari. Atau dapat juga digunakan cara ini. Perbandingannya kita tidak gunakan AP dan DP tetapi menggunakan BG dan QC. Boleh. Kalau seperti ini juga boleh. Berarti PG sama dengan BG per BG dulu. Nah, berarti BG berpasangan dengan siapa kalau gitu BG? Kali dengan siapa? BG.
Ada yang tahu? PA, Pak. PA. Yo enggak. Kice, Pak. Kice yo enggak. Yang di atas kok. Yo. Ya dengan DC dong. Kan gini. Ini ting, gini loh. Tahu? Ini loh. Behi ting ke sini. Tahu kan? Jadi gini. Ya, Pak. Terus berarti yang mana lagi? Cehi ya berarti ya. Nah, Cehi dengan siapa? Ayo, kalau Cehi dengan? AP. Oke, betul, AB. Nah, yang bawahnya berarti Cehi plus Cehi. Nah, jadi gini, kalau toh misalnya kok pengen menggunakan yang sini boleh, menggunakan yang ini juga boleh. Nah, ini rumus dasarnya. Tetapi ketika nanti penggunaannya berarti ya tinggal masuk nanti diselesaikan perkalian silang, ganti yang diketahui. Kalau toh misalnya yang disuruh nyari panjang DC, tetap pakai rumus ini dulu, berarti DC-nya nanti kosong. Maka PH ada, BH ada, CH ada, AB ada, BG, CH ada. DC yang tidak ada. Jadi dari sekian banyak itu nanti ada satu yang tidak diketahui. Itu anak-anak yang bisa Pak Agus sampaikan untuk pembelajaran ini. Ini untuk pertemuan ketiga itu sebenarnya ini ya. Pertemuan ketiga itu adalah materinya ini. Sebenarnya masih ada lagi yaitu penerapan. Penerapan itu biasanya soal cerita. Soal cerita itu jadi gini. Dari soal cerita itu cerita itu digambarkan dalam bentuk nyata. Misalnya ada tinggi gedung itu berarti kan tegak gitu kan. Terus bayangan berarti ada di permukaan. Maka kalau puncak gedung dan puncak bayangan dihubungkan, maka akan terbentuk segitiga siku-siku kan gitu. Terus kemudian di samping gedung ada pohon, maka di situ juga ada pohon. Yang namanya pohon hidup itu berarti kan berdiri, anggap aja vertikal gitu kan. Bayangannya ya ada di permukaan tanah. Berarti antara pohon dan bayangan itu membentuk siku-siku. Nah nanti terus dibandingkan ada dua segitiga siku-siku, otomatis kalau dikena sinar matahari di waktu yang sama itu akan membentuk dua segitiga yang sebangun. Itu sebenarnya yang keempat masih ada, tetapi sampai di sini dulu. Kalau toh nanti ada pertanyaan boleh ditanyakan, bisa lewat WA atau via Classroom, atau memang pengen penjelasan secara pribadi bisa nanti lewat Google Meet gitu. Gimana anak-anak, ada pertanyaan? Ini nanti saya share materi ini ya. Materi ini saya share di grup WA kalian biar nanti kalian bisa mempelajari pembelajaran PJJ pertemuan 3. Gimana? Ada yang mau ditanyakan sebelum aku akhiri? Silakan. Adakah? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, tolong nanti kalian bisa mengerjakan persoalan-persoalan yang ada di Classroom. Di sana ada, selesaikan pertemuan ketiga itu materinya seperti ini. Begitu? Ada yang ditanyakan? Silakan. Nyalakan semua mic-nya. Mic nyalakan semua. Tidak ada, Pak. Sudah, Pak. Boleh komentar. Semua nyalakan. Gimana? Ada yang mau disampaikan?
Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Ya. Oke, kalau tidak ada, silahkan nanti kalian selesaikan ya, selesaikan penugasan yang ketiga. Penjelasan ini nanti saya share di grup kelas kalian, nanti kalian bisa pelajari. Mungkin itu yang bisa Pak Agus sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, dadah. Ini saya share. Oke, sudah, silakan. Kalau mau off boleh.